Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat أعزني الله وإياكم. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah, dilanjutkan untuk menuntut ilmu agama, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berhadirnya kita di sini. Semoga saja ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, masih kita melanjutkan pengajian kita di masjid yang mulia ini, membahas tentang Kitabul Jami' min Bulughil Maram, masih membahas lanjutan dari hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila dia menemui seorang muslim saudaranya yang lain, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaranya mengundangnya, maka hendaklah dia penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila saudaranya sesama muslim meminta nasihat, hendaklah dia nasihati saudaranya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, apabila saudaranya sesama muslim bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah dia ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila saudaranya sesama muslim sakit, hendaklah dia jenguk dia, tengok dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila saudaranya sesama muslim meninggal dunia, hendaklah dia iringi jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya yang dimasukkan dengan hak di sini adalah fi'lu ma la yanbaghi tarkuhu, yaitu perbuatan yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan sesama muslim, yaitu 6 perkara ini. Dan juga setelah kita jelaskan bahwasanya hak muslim kepada muslim yang lainnya itu tidak terbatas pada 6 perkara ini saja. Banyak hak-hak yang lain yang disebutkan dalam hadis lainnya. Akan tetapi secara khusus Nabi menyebut 6 perkara ini untuk menunjukkan pentingnya 6 perkara ini dalam agama Islam. Pentingnya 6 perkara ini di dalam agama Islam. Yang pertama telah kita jelaskan, idza laqitahu fasallim alaihi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apabila kita menemui saudara sesama muslim, hendaklah kita ucapkan salam. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW, sampai kalian beriman dengan sebenar-benarnya iman. Dan kalian tidak akan beriman dengan sebenar-benarnya iman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Maukah kalian aku beritahu, apabila kalian melakukan hal ini, kalian akan saling mencintai sesama kalian, sebarkanlah salam di antara kalian. Ringkasnya, menyebarkan salam merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hak yang kedua. Kita akan membahas hak yang kedua dalam hadis Abu Hurairah tadi, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Undangan apa yang dimaksud dalam hadis ini? Undangan yang dimaksud adalah undangan walimah. Apa itu walimah? Secara umum makna walimah itu adalah undangan makan-makan. Itu yang namanya walimah. Secara umum makna walimah di dalam bahasa itu undangan makan-makan. Para ulama menyebutkan di dalam buku-buku fikih ada beberapa macam jenis walimah. Ada beberapa macam jenis walimah. Adapun yang pertama adalah walimatul urs, yaitu walimah pernikahan, undangan pernikahan. Yang kedua juga ada al-i'zar atau walimatul khitan, walimah khitanan. Juga ada disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga ada walimah atau wakirah disebut, yaitu acara atau walimah mengundang makan orang lain dalam rangka pindahan rumah hanyar, atau biasanya kita selamatan, syukuran. Ada juga walimatul aqiqah, walimah aqiqah. Apabila seseorang dapat anak, maka disunahkan untuk aqiqah dan disunahkan untuk walimah, yaitu mengundang orang-orang untuk makan atau membagikan makanannya kepada orang lain. Kemudian juga ada an-naqi'ah, yaitu walimah ketika pulang dari safar. Dan ini biasanya kita bila bulik haji, biasa ada undangan walimah, makan-makan. Kemudian juga ada al-ma'dubah namanya. Al-ma'dubah ini walimah tanpa sebab, atau undangan tanpa sebab. Pokoknya hendak mengundang orang makan. Aku kada ada apa-apa, pokoknya hendak mengundang orang makanan di rumah. Entah apa sebabnya, apa alasannya, pokoknya mengundang orang di rumah. Entah lagi bahagia kah, entah lagi dapat bonus kah, entah lagi misalnya lulus ujian kah, dan lain sebagainya. Walimah tanpa sebab ini namanya al-ma'dubah. Ada 6 jenis walimah di dalam syariat. Kemudian walimah mana yang wajib? Walimah mana yang wajib didatangi? Sebagian ulama, beberapa ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah mengatakan seberataan undangan tadi itu wajib dihadiri amun kita diundang. Seberataan undangan tadi wajib dihadiri amun kita diundang. Apapun bentuknya, entah itu pernikahan, entah itu akikah, entah itu walimatus safar, khitan, dan lain sebagainya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang wajib dipenuhi datangnya walimah itu hanyalah walimatul urs, yaitu walimah pernikahan saja. Walimah pernikahan saja. Berarti yang lain kada wajib. Tapi tetap dianjurkan untuk datang. Akan tetapi derajatnya tidak sampai wajib. Karena wajib ini, Pak, amun kita kada memenuhi, amun kita katakan seberataan walimah itu wajib, maka kita ini nyaman benar berdosa. Karena setiap walimah harus kita datangi. Karena ada yang mengiau makanan, yang punya wajib harus datang. Karena amun kada didatangi kita berdosa. Ini konsekuensi wajib. Kalau tidak dikerjakan tanpa ada udzur yang syar'i, maka berdosa. Itu makanya menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, yang wajib itu hanya walimatul urs, walimah pernikahan saja. Adapun yang lainnya, maka itu hukumnya sunnah yang dianjurkan juga untuk menghadiri. Ini sunnah untuk dihadiri. Itu makanya ketika misalnya ada yang mau undang kita, datanganlah kena ke rumah makanan. Undangan apa nih? Kada apa, makan-makan biasa aja. Oh, berarti kita ini hukumnya sunnah. Kada wajib. Cuma mun pian takuni pulang, apa gerang makanannya? Kambing dia. Nah, mun kambing berarti wajib, Pak. Amun jajan nasi kuning, oh kada wajib, berarti sunnah. Ini sekilas salah. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum. Ini sekedar pian, asal pian tahu dulu hukumnya. Jadi ada alasan hendak menolak. Ada alasan hendak menolak. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang wajib hanya walimatul urs atau walimah undangan pernikahan saja. Berdasarkan dalil
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruknya jamuan makan adalah jamuan makan pada saat pernikahan. Oh, kenapa kayak itu? Oh, berarti kita kan usah datang ini makanan walimah. Karena ini seburuk-buruknya makanan. Tidak seperti itu maksudnya. Seburuk-buruknya makanan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad di sini itu karena ada perbuatan yang disebutkan setelahnya. Yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Ketika makanan saat walimah itu menjadi seburuk-buruknya makanan ketika yang diundang itu hanya orang-orang sugih saja dan orang-orang miskin itu malah kada diundangi. Apabila undangannya seperti ini, maka makanan walimah itu menjadi seburuk-buruknya makanan. Kemudian kata Nabi, "Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asallahu wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, yaitu undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita ketahui, amun ada ancaman hukuman, amun ada sambatan, ini Nabi mengatakan, amun orang itu sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Amun inya meninggalkan perkara yang sunnah saja, maka tidak dikatakan bermaksiat. Amun meninggalkan perkara wajib, maka ini dikatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya walimatul urs, undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena amun kada dipenuhi akan dikatakan dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalil yang lainnya juga dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila seseorang di antara kalian diundang ke acara walimah pernikahan, hendaklah dia mendatanginya. Hendaklah dia menjawabnya. Nah, ini dalil bahwasanya walimatul urs itu sajalah yang wajib untuk dihadiri, adapun yang lainnya sunnah akan tetapi amun kita kawa menghadiri maka itu luar biasa. Diceritakan bahwasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ulama di Saudi, gurunya Syekh Utsaimin, itu hampir seberataan rumah di kampung Sidin itu pernah mengundang Sidin makan. Dan seberataan rumah di kampung Sidin dihadiri Sidin apabila ada yang mengundang. Namun bila memang dihadiri sini. Kenapa? Ingin mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingin memberikan kebahagiaan kepada saudaranya sesama muslim. Karena orang apabila mengundang, kita itu datang, orang senang. Kita memberikan kesenangan kepada saudara kita sesama muslim, pahala bagi kita. Pahala memenuhi undangan, pahala memberikan kebahagiaan kepada saudara sesama muslim. Dari sini juga ada anjuran bahwasanya dalam pernikahan itu hendaknya diadakan walimah. Dalam pernikahan hendaknya diadakan walimah. Apa tadi walimah? Acara makan-makan. Jadi sebaiknya jangan walimah itu bahinipan beraranayan saja. Kededa makan-makannya. Jangan. Meskipun itu sedikit. Ujar Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Adakan walimah ketika Abdurrahman bin Auf hanya tuntung menikah. Abdurrahman bin Auf setelah selesai menikah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ternyata dia belum mengadakan walimah. Ujar Nabi, "Aulim walau bisyah." Adakan walimah, makani orang-orang meskipun dengan seekor kambing. Meskipun dengan seekor kambing. Ini maksudnya bukan batas minimal, Pak. Maksudnya ini bukan batas minimal, artinya paling kadang harus seekor kambing walimah, tidak. Syariat tidak membatasi, hendak seapapun tidak masalah, yang penting jangan berlebihan. Yang penting jangan berlebihan. Ini masalah kita sekarang ini ada di sini. Ketika orang bermewah-mewah dalam pernikahan, bermewah-mewah dalam walimah. Kambing ada, soto ada, lontong ada, bakso ada, petah ada, apalagi pian, sambati seberataan. Seberataan ada. Dan ini bagi sebagian keluarga terkadang memberatkan. Terkadang memberatkan. Inya mengadakan makanan terkadang supaya kada disambat lawan orang lain. Ini terkadang memberatkan orang lain.
Dan juga kita jangan ketika ada misalnya, ada walimah, makanannya seadanya, lalu dicibir saudara kita. Engkennya nih. Kadang kata-kata seperti itu sedikit, kadang terkesan kecil, namun menusuknya luar biasa. Walimah tidak ada batasan. Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan makan-makan walimah dengan apa? At-tamru wal aqid. Kurma lawan wadai dari susu yang dikeringkan. Dengan itu aja kawin Nabi. Kada perlu nang macam-macam makan. Ini akhirnya yang menjadi memberatkan. Lalu orang hendak kawin itu berpikir karena larang benar ini. Akhirnya banyak nang bujang. Ketika di sana praktek yang haram semakin murah, praktek yang halal malah semakin mahal. Harusnya pernikahan ini dibangun di atas kemudahan. Pernikahan dibangun ke atas kemudahan. Itu makanya wali-wali perempuan harusnya mengerti ini. Jangan memberatkan orang lain. Yang penting kita melihat ini agamanya bagus, orangnya bagus, keadaan yang macam-macam. Jangan menuntut macam-macam. Mudahkan dia dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama berdasarkan beberapa arahan umum dalam syariat dan berdasarkan kejadian yang dialami para sahabat Nabi Muhammad SAW, para ulama menyebutkan ada beberapa syarat kapan undangan pernikahan itu wajib didatangi. Jadi kada langsung asal menjadi wajib saja, tidak. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, baru undangan walimah tersebut menjadi wajib. Ulun minum setumat kalah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika undangan walimah tersebut menjadi wajib. Adapun yang pertama, syarat yang pertama, hendaklah yang mengundang itu adalah seorang muslim. Amun yang mengundang itu seorang muslim, maka kita wajib datang. Amun yang mengundang itu orang kafir, maka kita tidak wajib datang. Artinya tidak wajib apa? Boleh datang, boleh kada. Boleh datang, boleh kada. Karena kalau kita katakan tidak boleh, maka ini terkadang ada tetangga kita orang Kristen misalnya, atau orang non-muslim, orang kafir dan lain sebagainya. Ketika kita kada datang, berarti haram ini orang kafir. Tidak boleh datang kita. Tidak demikian. Hukumnya mubah. Akan tetapi apabila dalam pernikahan tersebut mengandung syiar-syiar agama mereka, ini hanya memang diharamkan. Maka kita kada boleh datang. Apabila di dalam pernikahan orang-orang kafir terdapat syiar-syiar agama mereka, dan memang rata-rata kayak itu, Pak, maka kita haram datang. Kada boleh datang. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, di antara syarat wajibnya walimah itu adalah yang mengundang ini bukanlah seseorang yang layak untuk dihajar. Bukan seseorang yang layak untuk diboikot. Siapa maksudnya orang yang layak untuk diboikot? Misalnya tokoh-tokoh kebid'ahan, maka kita tidak wajib menghadiri. Tokoh-tokoh kebid'ahan, para ustadz-ustadz kebid'ahan, misalnya ustadz dari kalangan Syiah, misal, ini aliran sesat, maka kita tidak wajib menghadiri. Kenapa? Demi memberi pelajaran kepada orang tersebut agar dia merasa nih bahwasanya ikam ini dalam kesalahan. Jadi dia ada rasa jerah ketika seseorang tidak menghadiri undangannya. Kemudian yang selanjutnya, di antara juga syarat untuk undangan tersebut menjadi wajib, undangan tersebut bersifat khusus. Siapa undangan bersifat khusus? Ketika kita diundang langsung dengan orang tersebut. Entah mengundangnya lewat bepander langsung ketika bertemu, atau mengundangnya lewat kertas undangan, menunjuk langsung kepada kita ada undangan khusus desain kita, atau lewat WhatsApp misalnya menjapri khusus. Ini undangan khusus. Ketika undangan itu khusus, maka wajib didatangi. Kalau undangannya umum, maka ini hukumnya sunnah. Undangan umum seperti apa? Misalnya
Setelah Isya nanti ulun berdiri, bapak-bapak, ibu-ibu, bubuhan pian seberataan, ulun undang ke esok acara ada walimahan di sini. Ini namanya undangan umum. Tidak khusus tertuju kepada person to person, orang per orang. Ketika undangan itu bersifat umum, maka hukum menghadirinya adalah sunnah. Kecuali kita yakin benar, meskipun sidin mengundang kita dengan undangan yang umum, tapi kita rakat lawan sidin. Yang mana apabila kita kada hadir, sidin tahu dan menyakiti hati sidin, maka ini hukumnya tetap wajib. Amun umum kayak misalnya di grup, pian isi grup di WhatsApp misalnya, undangan nah seberataan gasan bubuhan di grup, tanggal sekian, jam sekian, di tempat sekian, maka ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang keempat, di antara syarat wajibnya mendatangi walimah, undangan tersebut pada hari yang pertama. Karena terkadang kita melihat ada walimah yang 2 hari, ada walimah yang acaranya 3 hari, ada yang acaranya 4 hari misalnya. Maka bila nang wajib, apakah wajib seberataan didatangi? Si fulan menikah, acaranya 3 hari 3 malam. Malam pertama di hotel ini, malam kedua di hotel ini. Orangnya itu aja nang kawin. Malam ketiga di hotel ini. Maka nang wajib yang malam pertama aja. Yang wajib hanya yang malam pertama. Adapun yang selanjutnya itu hukumnya sunnah. Apabila kita ketahui orang tersebut mengadakan walimah berkali-kali dalam rangka pamer-pamer, dalam rangka hendak dipandang, hendak dilihat, maka kita tidak boleh datang. Ketika batasannya itu sudah batasan yang berlebih-lebihan. Para ulama menyimpulkan undangan walimah berhari-hari itu boleh. Ketika misalnya keluarga kita hari ini kada datang, nang keluarga jauh hanya datang isuk misalnya. Begitu nang karena tamu sangat banyak atau ingin memakani orang lebih banyak, maka diadakan lagi acara. Ini niatnya bagus. Namun apabila niatnya hendak baharatan, maka ini tidak boleh. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, namun di dalam sanadnya ada kelemahan dari Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, ta'amul walimah au yaumin haq. Ta'am, makanan walimah pernikahan di hari yang pertama itu adalah hak, yaitu kebenaran yang harus didatangi. Wa ta'amu yaumits tsani sunnah. Pada hari kedua itu sunnah ketika kita mendatangi. Wa ta'amu yaumits tsalits sum'atun wa riya. Dan makanan pada hari ketiga ini sum'ah dan riya, yaitu hendak dilihat, hendak didengar. Akan tetapi ini hadisnya lemah, namun maknanya sahih. Apabila ada nang mengadakan berhari-hari dalam niat, dalam rangka hendak pamer-pamer, maka tidak boleh hukumnya. Maka tidak boleh hukumnya. Kemudian, kapan walimah tersebut menjadi wajib? Syarat yang kelima adalah tidak memberatkan bagi yang diundang. Tidak memberatkan bagi yang diundang. Apabila undangan tersebut memberatkan yang diundang, maka tidak wajib datang. Contoh memberatkan seperti apa? Misalnya kita lagi garing, kada kawa datang, dipaksa orang datang, tetap kita kada kawa datang, maka tidak wajib kita datang. Atau juga contoh yang memberatkan, misalnya kita di rumah lagi kededa orang, anak sorangan misalnya, atau menjaga rumah di dalamnya ada harta yang kita takut akan kehilangan, maka kita kada mau keluar. Dan memang ini dalam kondisi darurat, bukan darurat yang diolah-olah, maka kita juga tidak wajib datang. Di antara contoh yang memberatkan juga, apabila ketika kita memenuhi undangan tersebut harus safar yang jauh, undangannya di Surabaya misalnya, tiket larang, PCR larang, apalagi banyak penaruh ini, maka ini memberatkan, maka tidak wajib kita datang. Kata para sebagian ulama juga di antara bentuk yang memberatkan adalah ketika di undangan biasanya ada meletakkan kotak sumbangan. Ketika kita kadang membuat amplop, kemudian kita dicibir, atau ketika kadang memberi hadiah, kemudian dicibir. Karena memang adatnya, karena di suatu daerah, wallahu alam di sini balah, di suatu daerah di luar Kalimantan lah, amun kada memberi itu disambati orang. Amun kada memberi itu disambati orang. Akhirnya orang ia nang bepaksaan memberi amplop. Ada nang amplopnya kosong.
ada nang duitnya rabit. Amun sampai derajat seperti ini, ketika kita tidak memberi malah dicibir, maka ini kesannya memberatkan dan ini kita tidak wajib datang. Paham balah? Bisa dimengerti? Ini diantara syarat yang kelima. Dan apabila memang pian berhalangan, maka kita beritahu kepada orang yang mengundang. Beritahu kepada orang yang mengundang, apabila kita diizinkan untuk tidak berhadir, maka kewajiban tersebut jatuh. Kewajiban tersebut jatuh. Kemudian yang selanjutnya, dan ini syarat yang paling penting bagi ulun. Menurut ulun ini syarat yang paling penting. Tidak ada kemungkaran dalam acara walimah. Tidak ada kemaksiatan di dalam acara walimah. Apabila ada kemaksiatan di dalam acara walimah, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatangi acara tersebut. Ini sekarang yang kita lagi diuji dalam masalah-masalah ini. Ada walimah bedangdutan. Nang bejoget nih adalah lakian aja, babiniannya bejoget juga, berlenggak-lenggok, bersolek-solek, berdandan, memfitnah laki-laki yang lain. Ini adalah kemungkaran. Ini adalah kemungkaran. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu makanya di sini ulun berpesan, kalau kawa, ketika kita mengadakan pernikahan, hindari kemungkaran. Kalau bisa jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jangan dicampur laki-laki dan perempuan. Jangan hendak bakiau badangdut-dangdut, mengiau biduan terlebih lagi. Karena ini maksiat. Ibu-ibunya juga nang datang umpat juga bejoget. Nang lakinya bukannya menegur malah umpat maampiki. La haula wala quwata billah. Ini dayus namanya. Ketika ada laki-laki seperti ini, membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, berlenggak-lenggok di halayak ramai, dibiarkan malah diampiki, ini dayus. Apa itu dayus? Ketika ada suami yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya. Ini tidak akan masuk surga, ujarnya. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Salah satunya dayus. Yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Beda cerita, amun nang laki sudah menegur tapi kada dipatuhi. Ini beda cerita. Ini tidak menegur, malah terkesan mendukung. Ini tidak boleh. Ulun ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Pernikahan ini adalah ibadah. Pernikahan ini adalah ibadah. Ibadah kepada Allah, dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dan pasti kita dalam pernikahan, dalam rumah tangga, kita itu mengharapkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, yang penuh keberkahan, yang menghasilkan pahala. Bagaimana kita ingin memulai ibadah kalau awal ibadah kita diawali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apakah turun rahmat dari Allah? Apakah turun keberkahan dari Allah? Ini perlu kita perhatikan. Jangan hendak beraramian aja. Pokoknya ini anakku pernikahan harus rame. Undang penyanyi dari Jakarta. Kumpulakan sekampungan, bejogetan. Wah. Karena yang dipikirkannya hanya rame-rame dan meriah. Dia tidak memikirkan apakah nanti rahmat Allah akan turun. Apakah ketenangan nanti dalam rumah tangganya yang akan dibangun ini akan datang. Kadang kita pikirkan ke situ. Ini yang layak jadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Ulun minta maaf ada agak sedikit semangat ulun pala karena ulun hendak bana sudah menagur masalah nang ini. Dan ini perlu untuk disuarakan. Mimbab tawasau bil haq. Terlebih lagi Pak, banyak keuntungan-keuntungan apabila kalian mengadakan acara pernikahan sesuai dengan syariat. Yang pertama, budget kada tapi larang. Hemat di kantong. Yang kedua, kada tapi abut dalam pernikahan. Suah lapian datang kepada pesta walimah, pesta pernikahan. Saking abutnya musik, saking abutnya suara, bepanderan lawan kawan kada kawa lagi. Ini orang ini lawas kada betamu, sekali betamu kita di walimah. Ini kesempatan emas untuk silaturahim.
Ketika hendak bepander higa gedaguman. Kada kau bepander. Amun kita jalankan sesuai syariat nyaman kali. Bepanderan kawan. Silaturahmi tersambung. Ditambah lagi kita kada berdosa. Dan dosa itu bukan hanya pada diri kita saja. Kita memfasilitasi orang untuk berdosa. Ketika orang tersebut ikut serta melihat keharaman, melihat kemaksiatan yang kita adakan, dosa mereka itu kita juga menanggung. Ini nengarannya dosa jariyah, Pak. Ini nengarannya dosa jariyah. Itu makanya ini penting lagi untuk kita pikirkan. Penting untuk kita pikirkan. Kalau di dalam acara tersebut ada kemungkaran, ada kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk menghadiri. Lah terus kayak apa Ustaz, misalnya ini nang baacara ini adalah kerabat ulun, keluarga parak ulun, baacara macam-macam, kemaksiatan macam-macam di dalamnya. Ulun mun kada menghadiri kada nyaman. Maka kau disiasati. Pian datang beisukan. Biasanya acaranya belum mulai. Atau pian datang sudah tengah hari, biasanya acaranya sudah habis. Nang penting pian datang umpat makan di situ. Menyakiti hati orang lain kada, kena maksiatnya kada. Nah ini balah, bisa dipahami sampai sini balah. Ini diantara syarat-syarat agar kayak apa walimah tersebut menjadi wajib. Amun syarat ini kada terpenuhi, walimah pernikahan menjadi tidak wajib untuk didatangi. Kemudian permasalahan selanjutnya mungkin ini yang terakhir sebelum Isya. Bagaimana kalau kita diundang ke pernikahan, kemudian kita dalam kondisi sedang berpuasa? Karena terkadang sering ini terjadi. Kayak apa kalau kita lagi diundang ke pernikahan, namun kita kondisinya sedang berpuasa? Maka ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila saudara kalian diundang, apabila seseorang di antara kalian diundang menuju walimah pernikahan, hendaklah dia penuhi undangan tersebut. Apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah. Apabila dia tidak berpuasa, maka makanlah. Nah ini dari sini diambil kesimpulan bahwasanya berpuasa itu bukan uzur untuk kada menghadiri walimah. Berpuasa bukan uzur untuk kada menghadiri walimah. Karena ujar Nabi, siapa saja di antara ikam nang diundang ke walimah, hendaklah dia jawab, hendaklah dia penuhi. Amun lagi puasa, doakan. Doakan ini maksudnya bukan di rumah. Pian datang, penuhi undangannya, kemudian doakan. Tanpa harus pian makan. Amun pian kada lagi puasa, maka makan di situ. Maka makan di situ. Dalam hadis lain, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib, fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak." Apabila seseorang di antara kalian diundang kepada acara walimah, undangan makanan, hendaklah dia penuhi undangannya. Entah amun inya hendak kada makan, inya tinggalkan. Amun inya hendak makan, inya makan. Di sini dalil bahwasanya yang wajib dihadiri, yang wajib itu adalah hadir ke dalam walimahnya. Menghadiri walimah. Adapun makan makanannya itu kata para ulama ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi apabila pian lagi puasa, maka ada dua kondisi. Entah puasa pian ini puasa wajib atau puasa pian itu puasa sunnah. Kalau puasa pian puasa wajib, sedangkan pian diundang ke acara walimah, maka pian tetap berpuasa dan haram membatalkan puasa. Loh, Ustaz, apa? Mana ada undangan pada saat puasa Ramadan misalnya? Tidak, puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan. Bisa jadi pian lagi puasa qada, mengganti yang Ramadan misalnya. Ini wajib. Atau pian bayar kafarat. Ini wajib. Atau pian puasa nazar. Ini wajib.
Amun puasa pian puasa wajib, dapat undangan walimah, maka pian tetap berpuasa. Akan tetapi didatangi. Dan dikabarkan kepada sahibul hajat. Kepada yang berisi hajat dipadahi, maaf, ulun kada kawa makan. Ulun lagi berpuasa. Karena amun pian beranayan, dikhawatirkan ada prasangka nang kada-kada dari orang. Oh, si pulan ini kada katuju makananku binanya nah. Oh, kada nyaman soko makananku makanya inya kada makan. Akhirnya timbul perasaan-perasaan yang macam-macam. Apabila pian puasa wajib, kabarkan ulun lagi puasa. Kada kawa makan, ulun kawa bahadir aja alhamdulillah. Ulun himung amun pian himung. Doakan dia kebaikan. Selesai. Ini yang jar Nabi Muhammad SAW. Idza du'iya ahadukum ila ta'am wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Apabila seseorang di antara kalian dipanggil menuju walimah, undangan makanan, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia katakan kepada saudaranya, inni sha'im, aku lagi berpuasa. Dan ketika kita mengatakan ini bukan termasuk dari riya, bukan termasuk dari riya. Jangan khawatir gitu. Oke, nah aku dikira orang betampai pulang aja. Ini puasa wajib. Ini puasa wajib. Kayak apa kalau puasa sunnah? Kalau puasanya puasa sunnah, entah itu puasa Senin Kamis, atau itu puasa Ayyamil Bid misalnya, atau pian lagi mengamalkan puasa Daud, maka kita lihat mana yang lebih banyak mendatangkan maslahat. Kita bisa melihat mana yang lebih banyak mendatangkan maslahat. Kalau kira-kira orang yang berisi hajat, orang yang mengundang kita, kada terganggu dengan kita kada memakan makanannya, kada terganggu, kada merasa risih ketika kita kada memakan makanannya, ketika kita berucap kita berpuasa, maka kita bisa melanjutkan puasa. Aman aja kan? Angin lah, tekipik nang besander. Amun kita melihat orang tersebut nang mengundang, kada merasa terganggu, bisa memaklumi uzur kita bahwasanya kita sedang lagi puasa sunnah, kita sedang lagi puasa Senin Kamis, bisa memaklumi sih, dan kada merasa risih, kada berpikiran macam-macam, maka kita lanjutkan puasa kada masalah. Karena itu kita lihat lebih maslahat. Amun kita lihat orang tersebut ketika kita mengatakan ulun lagi berpuasa, sekalinya muhanya berubah. Aku sudah lapah-lapah maulah makanan, sekalinya inya berpuasa. Kita bisa tahu karakter orang. Kita bisa tahu. Maka ketika keadaan seperti ini, yang afdal bagi pian untuk membatalkan puasa. Dan harus pian yakini bahwasanya ini lebih utama daripada puasa sunnah. Tenang pian jangan merasa pahala puasa pian hilang, kada. Ketika kita merasa ini lebih pantas untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, supaya hatinya tidak terganggu, supaya inya kada berpikiran macam-macam, inya sudah lapah-lapah, hendak menghimongakan inya, maka ini ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sunnah, kawa kena pian ganti lagi bebila-bebila. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berundangan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berundangan mengiau Nabi dan para sahabat yang lain. Ketika sudah diundang, masuk ke dalam rumah, makanan sudah siap, Nabi juga sudah siap makan, ada seorang sahabat yang diundang nyeletuk, ulun kada makan, inni sha'im. Ditagur loh Nabi Muhammad SAW. Akhukum takallafa lakum. Ini saudara pian, saudara bubuhan ikam, ini sudah repot-repot menyiapkan makanan. Saudara bubuhan ikam sudah repot-repot menyiapkan makanan. Ujar Nabi Muhammad SAW, aftir wa sum makanahu yauman in syi'ta. Buka puasa ikam ini. Dan puasalah di lain hari yang ikam hendak. Jadi ini pernah terjadi. Ketika mendengar seperti itu, Nabi seakan berubah. Ini saudara kita sudah lapah-lapah. Terlebih lagi, apalagi ini sudah berniat hendak mengundang orang, hendak memberi makan orang, inya menabung gesan itu, inya bersusah-susah untuk mengumpulkan orang, menyiapkan waktu yang tepat, mencari tempat yang tepat misalnya. Ketika kita sudah datang di hadapan makanan, kita kepada aku puasa.
Kira-kira kalau pian yang mengundang itu kayak apa rasanya? Kecewa, Pak. Kecewa, meskipun benarnya lagi dalam ibadah. Akan tetapi kalau puasa sunnah dan kita melihat maslahatnya adalah demi menyenangkan hati saudara kita sesama muslim, maka hendaklah kita buka puasa dan puasanya kena kawa diganti hari lain. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa syarat tadi balah yang harus dipenuhi. Tadi ada 6 syarat, ulun ulangi. Yang pertama adalah yang mengundang adalah orang muslim. Yang kedua adalah yang mengundangnya tidak yang layak untuk diboikot. Yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus. Yang keempat, undangannya adalah pada hari pertama walimah, adapun hari setelahnya itu tidak wajib. Dan yang kelima, tidak memberatkan. Yang keenam, tidak ada kemungkaran dalam acara walimah. Kemudian permasalahan terakhir adalah masalah apabila kita diundang dalam keadaan berpuasa. Apabila puasanya wajib, maka demikian. Puasanya sunnah, maka demikian. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun minta maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah terucap, ulun minta rela. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.